Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami dalam program Damai Indonesia Aku dengan tema yang sangat menarik yaitu perbudakan di era modern. Nah, kita perluas lagi tema kita pada kesempatan siaran ini, perbudakan di era modern ini sangat luas sekali ya Kiai dan juga Ustadz. Perbudakan secara sadar dan tidak sadar kita diperbudak oleh satu hal yang kecil. Kalau ada Kiai Khalil Nafis itu menyatakan setan gepeng. Nah, handphone itu kita nggak sadar kita diperbudak oleh alat yang kecil itu dan juga diperbudak sama hal-hal lain yang bersifat duniawi. Nah, kita akan perluas dan kita akan bahas tema kita pada kesempatan siang hari ini dan kita akan persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilakan Pak Saifuddin yang akan mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Saifuddin Gayu, izin bertanya. Maraknya perbudakan di zaman modern ini, apakah Islam sedang membela dirinya? Atau kita menggunakan dalil Islam itu sendiri di dalam perbudakan zaman modern ini? Terima kasih. Paham Ustaz untuk pertanyaannya? Atau bisa diperjelas lagi Pak Saifuddin untuk pertanyaannya bagaimana? Iya, sekarang ini kan marak nih perbudakan ya. Lalu muncul di mimbar-mimbar seolah Islam itu tidak seperti itu. Oke. Ya. Nah pertanyaannya apakah Islam itu sedang membela dirinya atau memberikan solusi? Baik. Terima kasih. Baik. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Pak. Islam itu sekali lagi saya katakan adalah agama yang sempurna, yang rahmatan lil alamin, yang memberikan solusi, yang menjawab semua tantangan zaman. Semua tantangan zaman lengkap semuanya di dalam Al-Quran. Dan kalau Al-Quran berbicara itu pasti akan muncul, pasti akan terjadi di akhir zaman itu akan muncul. Nah, Islam tidak membela diri tentang perbudakan, tetapi Islam justru mengatur keberadaan perbudakan yang zaman dulu lebih kejam. Zaman dulu anak dibanting, zaman dulu manusia tidak ada harganya. Begitu Islam datang, dibatas. Artinya apa? Islam memberikan syarat-syarat tertentu. Kalau kamu memiliki budak, maka kalau kamu makannya ayam, budakmu juga makannya ayam. Itu syarat Islam. Kalau kamu mau menikah dengan budak, boleh. Tetapi nanti kalau budak itu punya anak, maka anak budak itu merdeka. Itu Islam. Artinya memang perbudakan itu secara bertahap Islam menghilangkannya. Tetapi di zaman modern ini kalimat perbudakannya sudah tidak ada. Tetapi secara sadar ataupun tidak sadar terkadang kita lupa. Kadang-kadang kita juga masih diperbudak. Tadi diperbudak oleh pekerjaan yang outsourcing, yang kerjanya diporsir tapi tidak sesuai dengan gajinya. Maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan, kalau tidak cocok dengan pekerjaannya, Nabi Muhammad itu menganjurkan kita untuk berdagang. Tadi Mas Sofyan katakan lebih baik kita dagang mandiri, dagang tahu bulat daripada kita bekerja tapi kita ngeluh. Benar nggak Bu? Nah, kita lebih baik bekerja menjadi seorang yang wira swasta. Dan Islam memberikan ajaran itu. Perbudakan ini justru yang paling bahaya adalah ketika seseorang itu diperbudak dengan teknologi, diperbudak dengan syahwat, diperbudak dengan hawa nafsu. Yang paling parah kalau kita diperbudak oleh cinta, bucin gitu loh. Aduh, itu luar biasa itu. Kalau sudah bucin, budak cinta, itu apa aja udah dilakuin. Benar apa benar? Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan solusi. Bahkan kata kakak saya menjadi seorang profesor di bidang hukum Islam, Ahmad Sanusi LC, beliau mengatakan, saya bertanya bagaimana dengan perbudakan modern saat ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai. Beliau mengatakan al-muslim inda syurutihim. Seseorang muslim ketika bekerja itu bergantung dengan syaratnya. Kalau syarat-syarat di awal dia sesuai, maka silakan. Kalau tidak sesuai dengan syarat, maka itu sudah menjadi termasuk perbudakan karena sudah tidak ada lagi akad yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali.